saling berinteraksi seperti yang kalian sudah belajar minggu lalu tentang komponen toh. Tanah itu termasuk komponen apa? Abiotik. Jadi interaksi itu di mana komponen abiotik dan biotik juga saling berhubungan maupun komponen biotik dan biotik juga saling berhubungan. Itu yang disebut dengan interaksi dalam suatu ekosistem. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah, yang sudah download bisa, kalau tidak ada daftar bagi temannya ya, kasih. Kalau tidak ada bisa ya catat, oke catat saja kalau tidak ada. Dia punya tujuan menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem melalui pengamatan video. Jadi sebentar kita menonton video, kemudian 3 tampan. Coba perhatikan, buka di halaman kedua ya. Yang di depan tuh hanya tulis nama, asal disebut. Sudah? Kalian scan yang ini. Scan, baru nonton videonya. Kalau sudah nonton, baru kita menentukan permasalahan. Tapi di situ ini sudah buat 1 atau 2 begitu pertanyaan dari kalian sendiri terkait masalah yang ada di video. Bisa toh? Hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita. Jangan pakai tujuan pembelajaran. Oke, scan sudah. Itu video hanya 2 menit dari langsung. Sudah selesai salah habis kelas 3 mana? Lebih ekosistem. Terus apa? Jadi ini ada masalah apa yang kalian temui dari video tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kan interaksi. Ada nonton. Gini. Kalian kan sudah belajar komponen rumusan masalahnya tuh Pak. Kalian kemarin sudah belajar komponen abiotik dan biotik. Nah, berdasarkan video itu kan ekosistemnya ekosistem sungai. Otomatis di dalam ekosistem sungai itu pasti ada komponen abiotik dan biotik. Nah, kira-kira maksudnya rumusan permasalahan yang bisa kalian buat itu seperti begini. Kira-kira apakah bagaimana komponen abiotik dan biotik itu bisa terpengaruh dengan kondisi dari sungai tersebut? Kan sungai tersebut tidak bersih toh? Tidak bersih. Tulis itu pertanyaan. Tulis sudah itu pertanyaan. Kita
Yang Jadi kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD hari ini. Dan dari video yang sudah kami tonton, ya, masuk ke dalam nomor 1, berdasarkan permasalahan pada bagian orientasi masalah. Coba kalian menemukan rumusan masalah yang kalian temukan. Yuk tuliskan rumusan masalah pada kolom bawah. Jadi ada 2 rumusan masalah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, mengapa kondisi sungai dapat memengaruhi komponen abiotik dan biotik yang ada di dalam ekosistem sungai. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan pada komponen abiotik dan biotik jika kondisi sungai tidak stabil. Dan ini akan dijawab oleh teman saya. Dampak yang ditimbulkan bagi komponen biotik dan abiotik jika kondisi sungai tidak stabil, yaitu terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan yang di dalamnya. Reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat dan produktivitas tanaman menjadi terganggu. Ya, itu misalnya itu sangat berpengaruh pada ekosistem yang ada di dalam sungai. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan wajib. Yang pertama, berdasarkan masalah pada video, buatlah rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang lebih penting pada ekosistem sungai. Dan yang kedua, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang. Jadi, saya akan menggambarkan saya. Jadi di sini ada terdapat rantai makanan yang mungkin terbentuk pada ekosistem sungai. Jadi di sini ada matahari sebagai sumber energi dan ada alga sebagai produsen yang membuat makanan untuk konsumen tingkat 1, yaitu ikan sepat dan udang. Dan ini kedua konsumen 1 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 1 memakan produsen, lalu konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1, kemudian akan berakhir pada pengurai, di mana jika terjadi bangkai maka akan pengurailah yang akan menguraikan bangkai-bangkai ini. Teman-teman bisa lihat ada gambar. Masuk ke dalam pertanyaan nomor 2, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang akan dijawab oleh teman saya, Edi. Silakan, Edi. Solusinya adalah kita harus membantu menjaga ekosistem agar semua populasi tumbuhan dan hewan tetap seimbang, seperti melakukan perlindungan hutan dengan cara menebang hutan secara selektif, melakukan reforestasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan tidak melakukan perburuan liar terhadap satwa-satwa. Sekian dari kelompok kami. Mungkin kami membuka ruang tanya jawab bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Langsung. Makan dari dia untuk jeruk makan. Semangat.
bertanya sudah. Oh. Saya punya bertanya nih. Langsung tahu dong. Dan yang bertanya tidak ada yang bingung dengan ini. Tidak. Jelas, mereka punya penjelasan tadi. Jelas. Berarti tidak ada pertanyaan. Oke. Silakan ini tidak mau gambarnya. Nanti ibu dikasih penjelasan. Kalau begitu, sekian dari hasil diskusi kami yang kami presentasikan. 1, 2, 3. Terima kasih. Siap. Tapi ada kelompok asik. Tapi Ada presentasi dan tugas kami mengenai tentang ekosistem komponen biotik dan abiotik. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Berdasarkan permasalahan pada bagian orientasi masalah, coba kalian sebut masalah yang belum kalian punya. Adanya penangkapan yang salah yang tidak melakukan sehingga sedikit blok ya. Gue buka mah. bisa diam kok. Ekosistem global ini tujuannya untuk pelestarian dan Udah ada keseimbangan video. dan larangan dari pemerintah menangkap ikan dengan cara dilakukan. Lanjut. Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen abiotik dan biotik? Jawabannya, ekosistem sungai terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Limbah organik yang terdapat di ekosistem sungai akan mempengaruhi keadaan komponen biotik dan abiotik lainnya. Salah satu akibat yang akan terjadi adalah satu, penetrasi cahaya matahari ke dalam sungai akan berkurang. Yang kedua, kandungan O2 di perairan akan meningkat. Yang ketiga, kandungan CO2 di perairan akan menurun. Yang keempat, populasi bakteri akan menurun. Yang kelima, fotosintesis tumbuhan semakin meningkat. Dan pertanyaan nomor 2. Pilih. Cara pengatasi pilih. Bagaimana solusi untuk masalah ketidakseimbang ekosistem agar interaksi komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia secara lingkungan. Kedua, mengurangi produksi atau penangkap. Ketiga, menghemat penggunaan air. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Dika. Tolong. Yang kelima, tidak menanamkan menggunakan bahan peledak menembak. Dan soal yang terakhir yaitu berdasarkan masalah pada video bantah rantai makanan yang saya dari makanan yang mungkin terbentuk pada ekosistem sungai. Ini adalah dari makanan dari rantai makanan kami. Selebihnya itu kelebihan dan kekurangannya silakan dari masalah. Mungkin ada pertanyaan dari ibu atau teman-teman. Kami pada dari tahu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima Kalau perhatikan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi dari interaksi antar komponen dalam ekosistem. Dari ekosistem ya. Kemudian interaksi itu juga bisa dikelompokkan. Dulu SMP kalian belajar tentang simbiosis begitu tidak? Belajar toh? Nah itu juga termasuk salah satu. Ada 5. Yang pertama itu ada predasi. Predasi itu contohnya predator dengan mangsa. Contohnya tikus dengan ular. Itu predatornya ular. Terus mangsanya tikus. Jadi mereka udah punya hubungan itu, hubungan predasi dia punya nama. Yang kedua ada kompetisi.
bersaingan. Itu contohnya pohon dengan rumput yang seperti kalian lihat di gambar tadi yang akan seksi tadi tuh. Kayak ada pohon dan rumput. Jadi mereka itu bersaing untuk mendapatkan unsur hara di dalam tanah. Itu namanya kompetisi. Kemudian ada hubungan netral. Contohnya hubungan netral itu seperti ayam dengan kambing. Mereka tinggal di satu kandang, tapi ayam tidak mempengaruhi. Kambing dan kambing juga tidak mempengaruhi kehidupannya ayam. Itu namanya netral. Kemudian simbiosis. Itu kalian sudah tahu kan? Simbiosis apa saja? Ya, aku sudah ada simbiosis. Ya, jadi ada komensalisme, parasitisme, dan itu bukan contoh-contohnya. Sudah. Oke, terus yang kelima itu ada antibiosis. Kalau antibiosis itu seperti jamur tersebut, itu namanya hubungan antibiosis. Jadi di dalam ekosistem itu ada namanya siklus materi dan aliran energi. Jadi kalau siklus materi macam begini, alga. Materi yang didapat dari matahari dibawa ke alga, diambil oleh alga, kemudian dia dibawa mengalir ke konsumen satu. Itu namanya perpindahan atau siklus materi. Jadi yang dibawa itu unsur-unsur apa saja yang unsur-unsur dari yang bisa ditangkap dari sinar matahari. Contohnya, kalian tahu? Contoh unsur-unsur itu seperti apa? Saya belajar kimia tidak? Unsur-unsur itu apa? Oksigen itu bukan unsur. Contoh seperti itu sudah. Jadi siklus materi itu maksudnya perpindahan materi dari produsen ke konsumen satu ke konsumen dua. Itu namanya siklus materi atau pemutaran materi yang terjadi di dalam komponen ekosistem. Kemudian ada aliran energi atau rangkaian utama pemindahan bentuk energi. Kemudian kita masuk ke rantai makanan dan jaringan makanan. Nah, ini yang Ibu bacakan berdasarkan contoh dari kelompoknya Laura. Ini sudah benar. Jadi yang dibuat Laura ini adalah jaring-jaring makanan. Kenapa disebut jaring-jaring makanan? Karena produsen atau alga tidak hanya dikonsumsi oleh satu konsumen saja, tetapi dikonsumsi oleh lebih dari satu konsumen. Jadi dia disebut jaringan makanan. Sedangkan kalau rantai makanan, kira-kira dari makanan ini rantai makanan yang bisa terbentuk itu apa? Alga dan cepat. Ya, benar. Dari rantai makanan yang bisa terbentuk itu alga dimakan oleh ikan sepat, kemudian ikan sepat dimakan oleh burung bangau. Burung bangau mati, dia diuraikan oleh pengurai. Itu namanya rantai makanan. Sudah bisa bedakan kalau rantai makanan dan jaring makanan? Kalian sudah belajar di SMP jadi pasti sudah paham. Iya, ada. Kalau piramida energi, Ibu jelaskan yang di situ. Contohnya di sawah, bagian paling bawah ada piramida energi. Tikus, belalang, ulat, nah itu konsumen tingkat satu. Kemudian dia yang menempati objek tiga itu ada konsumen tingkat dua seperti ayam, katak itu. Terus kemudian yang menempati objek empat ada konsumen ketiga seperti elang dan ulat. Jadi pindah piramida energi itu merupakan diagram yang menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik komponen dalam ekosistem. Oke, sudah. Kita harus tetap menjadi lingkungan seperti tetap dan perairan sungai
sungai dengan tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau racun, serta tidak membuang sampah dan limbah di sungai agar ekosistem di sungai tersebut tetap terjaga. Baik.